Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, masih melanjutkan kajian kita tentang 18 tanda husnul khotimah. Kemarin sampai yang kelima, sekarang yang keenam. Termasuk tanda husnul khotimah adalah meninggal dunia karena penyakit ta'un. Ada yang memaknai ta'un itu ya penyakit yang sedang mewabah. Kalau pandemi ini memang termasuk itu, maka kita doakan semoga yang wafat karena pandemi kemarin Allah berikan kedudukan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ini didasarkan kepada sebuah hadis dari Hafsah binti Sirin radhiyallahu anha. Dia berkata, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata kepadaku, karena apa Yahya ibn Abi Amroh meninggal dunia? Aku jawab, karena penyakit ta'un. Maka dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Penyakit ta'un adalah sebagai penyebab mati syahid bagi setiap muslim. Jadi kalau kemarin ada di antara saudara kita yang meninggal karena pandemi ini, maka insya Allah dan semoga ya Allah berikan untuknya kedudukan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Tapi Allah menjadikan ta'un itu sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau diberi musibah dia bersabar. Bersyukur menambah pahala, menghapus dosa. Bersabar juga sama, menambah pahala, menghapus dosa. Hanya bedanya gini, kalau kita itu dengan musibah berupa penyakit kita bersabar, dosanya rontok seperti daun berguguran dari dahannya. Hadisnya Sahih Muslim. Tapi kalau kita kena musibah seperti penyakit misalnya, kok malah bersyukur, itu dosanya rontok seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Hadis qudsi, hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Masya Allah. Falaisa min abdin yaqau ta'un, maka tidak ada seorang hamba pun yang tertimpa ta'un. Fayam kusufi baladihi sabiron, maka ia pun di mana terjadi ta'un pada hamba tersebut, fayam kusu, maka ia pun menetap fi baladihi, di dalam negerinya, sabiron, dalam keadaan sabar. Ya'lamu, dan dia mengetahui, annau, sungguhnya ta'un itu la yusibahu, tidak akan mengenainya, illa ma kataballahu lah, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Illa kana, kecuali yang bersangkutan adalah yang bersangkutan lahu mislu ajri syahid, kecuali adalah untuknya itu pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Ini hadis Bukhari, Al-Baihaqi dan Ahmad. Ada wabah yang sedang mewabah. Jadi ada wabah yang sedang mewabah, kok kita bersabar tidak keluar dari kampung kita, dari negara kita atau dari wilayah kita, dengan keyakinan penuh bahwa kita tidak akan terkena kecuali dengan izin Allah. Nah, sabarnya kita itu diberi ganjaran oleh Allah seperti pahalanya orang yang mati syahid. Kalaupun misalnya dia kena dan akhirnya mati, matinya pun mati syahid. Jadi hidup saja. Jadi kalau kita kemarin alhamdulillah mau sabar itu, nah, dengan keyakinan penuh bahwa kita tidak akan kena kecuali dengan izin Allah, atau ada yang mungkin kena tapi alhamdulillah lolos sehingga masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah, masya Allah, maka kita mau sabar itu saja sudah diberi pahala mati syahid. Nah, kalau akhirnya ada yang meninggal dunia, insya Allah dan semoga termasuk tercatat sebagai orang-orang yang diberi kedudukan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Kemudian itu yang keenam, yang ketujuh. Sekarang yang ketujuh. Meninggal dunia karena penyakit perut. Meninggal dunia karena penyakit
perut. Di antara tanda mati husnul khotimah itu mati sakit perut. Tapi ingat loh ya, ini dalam kebaikan loh ya, bukan dalam keburukan. Nenggak minuman keras, kena mah akut, sakit perut mati, wah itu bukan termasuk itu. Terus kemudian dari Abdullah ibn Yasar, ini hadis yang kedua, radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah duduk bersama Sulaiman ibn Surad dan Khalid ibn Urfutah radhiyallahu anhuma. Mereka menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang meninggal. Dia meninggal karena sakit perut. Ternyata keduanya pun ingin menyaksikan jenazah. Salah seorang di antara keduanya berkata kepada selainnya, bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqtuluhu batnuhu fala yu'adzaba fi qabrih. Siapa yang mati karena sakit perutnya, maka dia tidak akan disiksa di kuburnya. Masya Allah. Ini hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis tersebut. Ibnu Hibban dalam sahihnya, At-Tayalisi dan Ahmad, dan sanadnya sahih. Jadi ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih hadis ini. Jadi orang yang wafat dalam keadaan sakit perut, saya ulang dalam kebaikan loh ya orangnya, dalam kebaikan, maka yang bersangkutan tidak akan disiksa di kuburnya. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ini mengutip riwayat yang sahih dari Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, bahwa orang kalau kuburnya beres, maka kedepannya beres. Jadi orang kalau barzahnya beres, kedepannya beres. Maka kita harus berusaha agar barzah kita beres. Orang kalau kuburnya beres, barzahnya beres, kedepannya beres insya Allah. Hadisnya sahih dari Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Lanjut. Kemudian 8 dan 9. Langsung gitu, 8 dan 9. Meninggal karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Jadi meninggal karena tenggelam dan meninggal karena tertimpa reruntuhan. Asyuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid itu kata Nabi ada 5. Yang pertama al-mat'un, orang yang kena penyakit ta'un, kena penyakit yang sedang mewabah itu. Yang kedua wal mabtun, dan orang yang kena sakit perut, ini sudah kita bahas. Yang ketiga wal gharaq, dan orang yang tenggelam. Jadi orang yang tenggelam, mati tenggelam, ini termasuk mati syahid. Tapi saya ulang, tenggelam dalam kebaikan. Wa sahibul hadmi, dan orang yang tertimpa reruntuhan, itu juga mati syahid. Kalau mati karena tertimpa reruntuhan. Wa syahidu fi sabilillah, dan orang yang mati dalam perjuangan di jalan Allah. Terus kemudian yang ke-10, termasuk orang yang mati syahid adalah wanita yang meninggal karena mengalami masa nifasnya disebabkan melahirkan anaknya atau keguguran sama saja ini. Wal mar'atu, termasuk juga wanita yaqtuluha waladua, yang telah membunuhnya anaknya karena melahirkan, maksudnya ya. Jam'a'u syahadatun yajuruha waladua bisarorihi ilal jannah. Jadi wanita yang meninggal karena anaknya yang masih dalam kandungannya adalah syahid. Anaknya akan menarik ibunya dengan tali pusarnya atau ari-arinya menuju kemana? Ke surga. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan At-Tayalisi, dan sanad-sanadnya adalah sahih. Berikutnya tanda husnul khotimah yang nomor 11 dan 12. Langsung dua ya, 11 dan 12. 11 dan 12 meninggal karena terbakar atau terkena tumor di rusuk atau penyakit yang di organ dalam yang ada di area rusuk, itu lebih tepatnya itu. Terus kemudian berikutnya yang ke-13 sekarang, yang ke-13. Meninggal dunia
karena penyakit, di sini terjemahannya TBC. Asil itu intinya batuk itu loh. Hubungannya dengan paru-paru berarti. Asil TBC itu. Terjemahan sini TBC. Intinya asil itu batuk, tapi batuk yang akut. Wasillu, ini silu. Wasillu syahadatun, dan orang yang penyakit TBC terjemahannya sini, lebih tepatnya itu batuk yang akut lah. Kategorinya bisa TBC, bisa yang lain, atau yang sifatnya hubungannya dengan paru-paru itu sil. Wal batnu syahadatun, dan orang yang sakit perut itu juga mati syahid. Tanda husnul khotimah yang ke-14. Yang ke-14, meninggal dunia karena mempertahankan harta yang hendak dirampas. Jadi meninggal dunia karena mempertahankan harta yang hendak dirampas. Tentang hal ini terdapat beberapa hadis. Yang pertama, man qutila duna malihi, wa fi riwayatin man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatal faqutil fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela agamanya, atau terbunuh karena membela hartanya, dalam satu riwayat dikatakan man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatal faqutil, dan dalam riwayat yang lain siapapun yang dirampas hartanya dengan tanpa hak, kemudian dia melawan dan akhirnya terbunuh, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Hadisnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan ia mensahihkannya, Ibnu Majah dan Ahmad. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali, apa pendapat Anda kalau ada seseorang yang ingin merebut harta saya? Qala, Nabi menjawab, fala tu'tihi malak, jangan kasih, kata Nabi. Jangan kasih hartamu itu pada dia. Qala, beliau bertanya lagi, ara'aita in qatalani, apa pendapat Anda kalau dia hendak membunuh saya? Qala, maka Nabi menjawab, qatilhu, lawan, kata Nabi. Kalau dia membunuh kamu, lawan, kata Nabi. Qala, Nabi menjawab, orang itu bertanya lagi, ara'aita in qatalani, bagaimana pendapat Anda kalau dia berhasil membunuh saya ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, fa anta syahid, maka engkau akan disebut sebagai orang yang mati syahid. Qala, orang ini bertanya lagi, ara'aita in qataltuhu, bagaimana kalau saya berhasil membunuh dia? Qala, Nabi menjawab, huwa finnar, orang yang merebut hartamu itu akan masuk neraka. Nah, ini hadisnya riwayat Muslim, An-Nasai dan Ahmad, dari jalan lain darinya, dan seterusnya itu pokoknya. Jadi ini hadisnya Muslim, An-Nasai dan Ahmad. Jadi Nabi itu ngajari umatnya berani kalau bahasa kita. Jadi kalau memang sekiranya masih mungkin untuk dilawan, dilawan. Kalau mati, mati syahid. Kalau kita berhasil membunuhnya, ya dia yang masuk neraka. Jadi nggak diajari jadi pengecut. Jadi nanti ada pilihan. Jadi memang nanti ada hadis yang lain juga tentang seorang sahabat Nabi yang saat itu 2 orang ya. Saat itu melintasi satu tempat, yang keduanya ditawan oleh kaum tersebut dan harus sujud kepada berhala mereka. Yang satu tidak mau, akhirnya dibunuh itu. Yang satu mau. Nah, yang mau ini kan pulang ketemu dengan Nabi, cerita, ya Rasulullah, saya tadi dipaksa. Yang satu tidak mau, dibunuh, dipuji oleh Nabi, syahid. Nah, yang meninggal, yang masih hidup ini, saya akhirnya karena mau dibunuh, saya pura-pura sujud. Nabi nanya, hatimu saat itu bagaimana? Hati saya tetap pada Allah. Hati saya tetap pada Allah, kata orang ini. Maka Nabi mengatakan, oh kamakol, ya sudah, tidak apa-apa, aman berarti. Lain kali kalau kamu digitukan lagi, gitu lagi juga nggak apa-apa. Nah, jadi memang dalam kondisi-kondisi seperti itu, pilihan di tangan kita. Kalau mau melawan, monggo. Nggak mau melawan, ya nggak apa-apa. Ya dalam arti, wis wong harta bisa kita cari lagi lah, PPN kono lek entek kono wis, ya itu monggo, silakan. Kalau Anda mau seperti itu, ya monggo. Terus yang ke-15 dan 16, meninggal dunia, ini 15 dan 16 langsung ya. Meninggal dunia dalam mempertahankan agama dan jiwa.
meninggal dunia dalam mempertahankan agama dan jiwa. Hadis yang pertama, man qutila duna malihi fa huwa syahid, wa man qutila duna alihi fa huwa syahid, wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid, wa man qutila duna damihi fa huwa syahid. Siapapun yang terbunuh karena membela, mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Dan siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, membela keluarganya, maka dia syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela atau menjaga darahnya, maka dia adalah syahid. Ini hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Ahmad juga dari Sa'id ibn Zaid, sanadnya sahih. Yang ke-17, meninggal dunia karena menjaga perbatasan wilayah negara. Ini termasuk mati syahid, karena dia menjaga keamanan seluruh negeri. Ini baik laut, udara, dan darat. Kalau di kita kan ada angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat, yang menjaga perbatasan-perbatasan wilayah yang ada di negara dimanapun. Kalau kita Indonesia. Ini hadis yang pertama, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih, wa in mata jaro alai amaluhu alladhi kana ya'maluh wa ujri alaihi rizquh wa minal fattan. Menjaga perbatasan negara sehari semalam itu lebih baik daripada puasa sebulan penuh dan sholat malam sebulan penuh. Sekalipun ia mati, dan apabila ia mati karena mempertahankan wilayah perbatasan negara itu, maka amalnya, pahala amalnya akan terus mengalir untuk orang tersebut terkait dengan apapun yang dia kerjakan. Jadi amal-amalnya yang dia kerjakan akan mengalir terus pahalanya untuk dia. Wa ujri alaihi rizku, dan akan diberi pahala berupa rizki, anugerah dari Allah. Wa minal fattan, dan dibuat aman dari kekacauan-kekacauan atau berbagai macam fitnah ketika dia nanti berada di barzahnya. Yang terakhir, yang ke-18, meninggal dunia dalam beramal soleh. Meninggal dunia dalam beramal soleh. Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah karena berharap wajah Allah dan dia akhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Wa man shoma yawma ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan siapa yang berpuasa sehari karena berharap wajah Allah dan dia diakhiri hidupnya dengan puasa itu, maka dia masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan barang siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena berharap wajah Allah dan dia akhiri hidupnya dengan sedekah itu, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, sanadnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir itu intinya gini, kalau kita ingin mati dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena umumnya orang itu dimatikan berdasarkan kebiasaannya. Maka orang yang punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, insya Allah dia akan dimatikan seperti kebiasaannya itu.